Selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tim Staraken Decita volume 5 part 8. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Dan memutuskan kembali untuk kembali ke dalam dungeon. Namun sebelum itu Fran yang menjual material monster yang dipantai dari dalam dungeon. Dia meminta Elsa untuk menunjukkan jalan kepada Fran, tempat di mana penjualan monster. Di sebuah ruangan yang cukup besar, Fran mengeluarkan semua monster dari kantong dimensi yang dihargai 40.000 koin emas. Elsa juga membicarakan Forlan petualang kuat, keren dan tampan. Elsa sangat jatuh cinta kepada Forlan. Sedangkan Fran yang tidak mengerti apa yang dikatakan orang dewasa, Fran hanya mengangguk. Fran juga tahu tentang Forlan dan Fran juga sangat ingin menjadi kuat seperti Forlan pada suatu saat nanti. Elsa semakin senang kepada Fran karena Elsa merasa bahwa Fran memiliki kesamaan dengannya. Elsa mengajak Fran ke sebuah bar kuil petualang. Tidak hanya makan dan minum, Elsa juga memperkenalkan Fran dengan petualang tertua di Ulumut. Namanya Radul. Radul bercerita tentang kucing hitam 50 tahun yang lalu. Dia sangat mirip dengan Banam Radul, tidak ingat namanya. Dia memiliki mata tajam tidak ada ampun bagi orang yang berani menghina tentang rasnya. Fran bertanya di mana dia sekarang. Dengan mengelus ekornya, Radul menggelengkan kepala. Entah dia menghilang kemana. Mungkin jika kau kenal Aurel pasti tahu namanya. 30 menit berlalu, Fran berpisah dengan Elsa dan kembali ke kuil petualang. Dia mulai bercerita tentang Solus yang melarikan diri. Kontak Fran terkejut. Nani? Dia meminta maaf kepada Fran yang sudah susah payah menangkap Solus, namun Solus malah melarikan diri. Semua penjaga telah dibantai. Jika mengingat Solus, itu tidak mungkin Solus melarikan diri sendirian. Para petualang di dalam dungeon diserang, dan mereka menanyakan petualang yang bernama Fran. Karena itu aku ingin membentuk Pati dan Elsa sebagai pengawalmu untuk menangkap Solus. Fran memberikan jempolnya, itu sempurna. 50% aku akan membunuh Solus dan berkembang, 20% turnamen Ulumut, 10% saja binatang buas. Karena itu aku akan mengutamakan naik rank. Dia meminta Fran untuk berhati-hati. Jika terjadi sesuatu kepadamu, Lumina akan membunuhku. Ya, mungkin bukan hanya Lumina, Amanda pasti juga murka kepadaku. Dengan itu, Fran pergi meninggalkan Rias dan mencari Elsa, lalu pergi menemui Aurel. Fran dan Elsa disambut sebuah gerbang yang sangat besar dan melihat orang bersujud. Dalam sekejap, Fran menatap tajam saat melihat as kucing biru di antara 10 orang. Sisu meminta Fran untuk mengabaikan mereka jika menghina, dan langsung temui Aurel. Elsa yang tahu tentang perselisihan kucing biru dan kucing hitam, Elsa meminta Fran agar tidak menjauh darinya. Fran, jangan khawatir, aku akan membunuhnya jika mereka berani mengganggumu. Penjaga gerbang menyapa. Fran, kau datang untuk kedua kalinya dan silakan masuk. Kucing biru sedikit tersinggung dan mendatangi para penjaga. Mereka bertanya apa maksud semua ini. Kucing hitam masuk tanpa pertanyaan, sedangkan kami harus menunggu. Jadi ras kucing biru mereka tentara bayaran dari negara Krome. Krome adalah sebuah negara sebelah Ulumut dan terletak di sebelah Jibrit. Penjaga mengatakan, Fran dan Elsa tamu khusus Aurel sama. Kucing biru semakin marah kepada penjaga karena menganggap kucing hitam di atas kucing biru. Sisu dan Elsa mulai panik. Jika sepatah kata lagi hinaan terhadap kucing biru, Sisu sangat yakin mereka semua akan tewas. Sisu meminta Urusi mendorong Fran ke dalam agar tidak terjadi pembantaian. Namun sangat mengejutkan, hanya mata tajam ke arahnya, kucing biru seketika memucat dan berkeringat dingin, sebuah teror yang sangat mengerikan. Merasa malu, kucing biru bangkit dan berlari menuju ke arah Fran, lalu melarang Fran untuk masuk. Mereka juga berteriak bunuh kucing hitam. Teror jadi amarah dan menabrak gerbang dan berdiri di hadapan kucing biru yang memegang senjata. Elsa maju ke hadapan Fran. Frani, serahkan mereka kepadaku. Elsa tidak meledakkan auranya. Elsa menebar teror yang berbeda dengan teror Fran. Pada saat itu juga kucing biru merasakan ada dinding tebal yang melindungi Fran. Kucing biru memasangkan diri dan membual sebagai tentara bayaran terbaik dari negara Krome. Dengan itu, Fran meninggalkan Elsa dan menemui Aurel. Fran mendengar cerita rasa sakit dari kucing biru. Sisu sepertinya sudah dimulai. Aurel terlihat sedang menunggu di ruang makan dengan meja yang sangat besar. Mendengar makan dari mulut Aurel, dengan cepat Fran duduk di kursinya. Mereka berdua membicarakan tentang kucing biru yang disebut Blue Pride
Namun dia tidak pernah mendengar lokalisasi Lupret kucing biru dari negara Krome. Menurut Aurel, mereka hanyalah kucing lemah yang mencari nama. Setelah itu, Fran mengeluarkan liontin yang berisi surat kecil di dalamnya. Tanpa basa-basi, Fran meminta Aurel untuk menceritakan tentang evolusi. Aurel memberi senyum hangat saat tahu Fran sudah bertemu dengan Lumina. Aurel bercerita bahwa dirinya sudah meneliti tentang evolusi ras kucing hitam selama bertahun-tahun. Ada persyaratan lain untuk evolusi selain batas level. Fran bertanya, apa itu ada hubungannya dengan Lumina, dan ceritakan tentang petualang yang bernama kucing hitam. Seketika Aurel merajut alisnya, siapa yang memberitahumu? Fran menjawab, Radul, petualang tua Ulumut. Mendengar Radul, Aurel terlihat sangat kesal. 50 tahun yang lalu Aurel bertemu dengan kucing hitam wanita. Dia tidak berniat berhenti mencari evolusi, namun dia tidak bisa berevolusi walaupun sering bertemu dengan Lumina. Dulu kucing hitam dapat berevolusi seperti binatang buas lainnya. Tapi pada suatu hari kucing hitam tidak dapat berevolusi. Menurutku itu balasan dari ilahi. Kucing hitam dihukum para dewa karena kesalahannya. Contohnya kejadian benua Goldicia di Trismegistus. Para dewa menghapus ingatan tentang kejadian Goldicia. Ras kucing hitam bisa disamakan dengan Trismegistus. Sedangkan persyaratan evolusi untuk binatang buas adalah rahasia yang harus dijaga. Mendengar itu, seketika Fran berdiri dan memukul meja hingga hancur. Aurel meminta Fran untuk tenang. Aurel bertanya, apakah kau pernah mendengar tentang 10 leluhur? Mereka 10 binatang buas asli yang lahir dari dewa binatang buas. Mereka dianugerahi kekuatan dewa binatang buas. Ada 9 yang saat ini dikenal: singa emas, serigala putih, tikus kuning, gajah ungu, rubah araya, kuda merah, naga biru, ular hidup, ular bason, yang ke-10 kucing hitam. Dari dokumen yang Aurel temukan, 10 leluhur disebut Black Sky Tiger atau harimau langit hitam. Dan ingat, Black Tiger berbeda dengan Black Sky Tiger. Memang Black Tiger dan Black Sky Tiger sama, tapi mereka tidak sama. Kucing hitam dapat berevolusi menjadi 2, yaitu Black Tiger dan Black Sky Tiger. Namun banyak binatang buas tidak mengakui kucing hitam adalah keturunan 10 leluhur. Jadi kucing hitam adalah keturunan 10 leluhur. Karena kesalahannya, para dewa menghapus ingatan kucing hitam. Dengan menyesal, Aurel meminta maaf karena hanya itu yang Aurel tahu. Fran menundukkan kepala penuh penyesalan. Jadi kucing hitam pernah melakukan hal buruk. Aurel memotong Fran sebelum jatuh ke jurang keputusasaan. Fran, jangan menyerah, kau masih bisa berevolusi. Murka dan kutukan para dewa dapat dihapus dengan mencari kutukan yang ditempatkan kepada kucing hitam. Keheningan tercipta di ruang makan. Tidak ada di antara mereka yang berbicara. Suasana nomor kembali saat terdengar gerobak pengangkut makanan tiba. Keputusasaan berubah menjadi kilauan bintang-bintang di mata Fran. Fran pun unjuk gigi melihat banyak makanan yang istimewa. Fran mengeluarkan kare makanan andalan. Hidung Aurel berdenyut saat mengendusnya. Semua orang nampak menikmati hidangan kare. Bahkan Fran dihantam pujian yang bertubi-tubi. Fran mengangkat tinjunya dan berkata, kare adalah masakan terhebat di dunia, dan Sisulah yang membuatnya. Tidak hanya melatihku memasak, tapi juga teknik berpedang dan mantra sihir. Asta, asisten Aurel, terkejut saat mendengar Sisu. Jadi benar apa yang dikatakan Patty Crimson Maiden, Sisu ada di mana-mana. Rancang di mana Sisumu, sepertinya dia orang yang luar biasa. Aurel meminta Fran untuk berhati-hati dengan Raja Binatang Buas. Sisu berpikir, Aurel dan dia sangat waspada terhadap Raja Binatang Buas. Jika demikian tidak bisa dibantah lagi, Raja Binatang Buas benar-benar sangat kuat. Dengan itu pertemuan selesai. Fran telah sampai di gerbang luar. Fran menoleh ke sana ke sini, namun tidak ada ras kucing biru. Sepertinya mereka ketakutan saat tahu siapa sebenarnya Elsa. Elsa yang menunggu Elsa berlari saat melihat Fran. Kemudian Fran mengajak Elsa kembali ke kuil petualang karena Fran penasaran dan ingin bertanya kepada dia siapa wanita kucing hitam 50 tahun yang lalu. Saat sampai di kuil, Fran merasakan tekanan yang sangat kuat sampai membuatnya gelisah. Pada saat itu juga Fran memasuki mode bertempur. Kehadirannya sangat kuat mendekat. Saat pintu kuil terbuka, pria kecil dan penyihir keluar dari dalam pintu yang diikuti Raja Binatang Buas. Nama Rigdit Nalasinca. Ras kucing merah. Evolusi singa api emas. Skill: kekuatan baru siksaan, resistensi, perlawanan sihir mana barir, kontrol spiritual mata pikiran. Unique skill: seni naga tombak berkat Tuhan. Ultimate skill: wujud dewa tombak. Gelar pembunuh ayah, binatang favorit dewa, petualang rank S. Dan masih banyak skill dan item yang tidak masuk akal. Sisu panik, apa-apaan ini?
kekuatan dan sihir semuanya lebih dari 1000 poin. Dia dan Amanda hanyalah boneka di hadapan Raja Binatang Buas. Lalu bagaimana cara mengalahkannya? Dia memiliki banyak extra skill dan unique skill yang sudah dibuat. Dan yang paling mengerikan adalah gelarnya, petualang rank S. Dia seperti tidak memiliki kelemahan. Sebelum selesai menganalisis, tiba-tiba ada Beastman. Raksasa menutupi pandangan Fran dan bertanya, "Ada apa, Nona?" Dia keluar data. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.